Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian dan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Al-Ghazali dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita hingga kepada Imam Al-Ghazali, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu pemahaman, menganugerahkan kemampuan untuk mengamalkan dan membersihkan hati kita dari seluruh penyakit. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang maksiat yang kedua, yaitu al-qaulu fi ma'asil qalbi. Pembahasan tentang maksiat hati. Maksiat, menjauhi maksiat. Tema kita di kitab Bidayatul Hidayah ini adalah bagian yang kedua, yaitu menjauhi maksiat. Maksiat yang pertama adalah maksiat lahir. Maksiat lahir adalah maksiat yang dilakukan oleh organ tubuh kita. Kemudian maksiat yang kedua adalah maksiat batin. Maksiat batin ini maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Maka Al-Imam Al-Ghazali di sini menyebutkan, i'lam annas sifatil madhmumati fil qalbi katsirah. Ketahuilah sesungguhnya sifat-sifat tercela di dalam hati itu banyak. Kenapa dikatakan banyak? Karena di dalam diri manusia itu terdiri dari 4 unsur. Unsur yang pertama adalah as-sabaiyah. As-sabaiyah ini binatang buas. Jadi sifat binatang buas itu ada di dalam diri manusia. Yang kedua al-bahimiyah. Bahimiyah itu bahimah. Bahimah artinya binatang ternak. Jadi sifat dari binatang ternak itu ada dalam diri manusia. Kemudian sifat yang ketiga, unsur yang ketiga adalah asyaitoniyah. Asyaitoniyah artinya sifat setan itu ada di dalam diri manusia. Dan yang terakhir robbaniyah. Robbaniyah artinya sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu ada dalam diri manusia. Terkumpulnya di mana? Di hati. Terkumpulnya di hati. Maka di hati inilah terkumpul 4 unsur yang harus kita seleksi. 4 unsur ini terkumpul di dalam hati. Maka kalau diibaratkan dengan dibentuk, disifatkan secara hewan, secara makhluk, maka sabaiyah itu diibaratkan dengan al-kalb. Al-kalb artinya anjing, seperti anjing. Ya, sabaiyah itu kebuasannya itu seperti anjing. Kemudian bahimiyah itu seperti khinzir. Khinzir artinya babi. Syaitoniyah yaitu setan. Robbaniyah hakim. Hakim artinya malaikat. Jadi ada 4 unsur tadi di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyelanjutkan, wa tariqu tathhiril qalbi min radzailiha tawilatun. Sedangkan jalan untuk mensucikan hati dari radzail. Radzail di sini kotoran-kotorannya, tawilatun, panjang. Wasabilul ilaji fiha ghamidun. Sedangkan jalan untuk mengobati apa yang ada di dalam hati tersebut ghamid. Ghamid artinya dalam atau buram atau sulit. Itu ghamid artinya. Ruwet kalau bahasa kita. Ruwet membersihkan hati itu.
waqad indarosa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wastighalihim bizakharifid dunya. Dan telah indarosa itu hilang, pergi, bil kulliyah. Bil kulliyah artinya semuanya, keseluruhannya. Apa yang pergi? Ilmuhu. Ilmu untuk mengobati hati itu sudah bisa diringkas. Diringkas. Wa amaluhu, dan amal untuk perbuatan untuk membersihkan hati tersebut, menyembuhkan penyakit yang ada di hati tersebut, cuma satu ringkasannya, li ghaflatil khalqi, karena kelalaian seorang makhluk, an anfusihim, lalai akan diri mereka sendiri, jiwa mereka sendiri, wastighalihim bizakharifid dunya, dan kesibukan mereka untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi ringkasannya itu menurut Imam Al-Ghazali, waqad istaqsayna dzalika kullahu, dan kami telah mencukupkan pembahasannya secara detail terkait hal itu seluruhnya, fi kitabi Ihya'i Ulumiddin, telah kami jelaskan secara detail dalam kitab Ihya Ulumiddin, fi rub'il muhlikati wa rub'il munjiyati, dalam pembahasan seperempat dari perkara-perkara yang membinasakan dan seperempat dari perkara-perkara yang menyelamatkan. Jadi pembahasan tentang penyakit hati ini sudah dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali detailnya di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Silahkan dicari siapa yang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Itu sedikit dan orangnya pasti sepuh. Cari saja di mana, di internet dicari sepuh yang membahas Ihya Ulumiddin. Kami tanya ke Kiai Haji Ahmad Marwazi, Kiai sudah baca kitab Ihya Ulumuddin ketika di Makkah dulu? Sudah, alhamdulillah, sudah selesai muqaddimahnya, dan itu selesai 4 tahun. Pengantarnya saja dibaca 4 tahun, gitu kan? Artinya nggak selesai membacanya. Walakinna nuhadziruka al-ana thalathan min khaba'ithil qalbi. Akan tetapi sekarang kami akan memperingatkanmu thalathan, tentang 3 perkara, min khaba'ithil qalbi, dari buruknya sebuah hati. Jadi 3 perkara yang menjelaskan tentang buruknya sebuah hati. Wahia al-ghalibatu ala mutafakkihil asri, dan mayoritasnya dia menguasai ala mutafakkihatil asri. Mutafakkihatil asri, mutafakkihah itu dari fakihun. Fakihun artinya fakih, ahli fikih, artinya ulama. Mutafakkihah artinya orang yang bukan ulama tapi pura-pura jadi ulama. Itu namanya mutafakkihah. Ya, mutafakkihatul asri artinya dia orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama di zaman ini, kata Imam Al-Ghazali. Di zaman ini artinya zamannya Imam Al-Ghazali, bukan zaman kita. Jadi kita nggak disindir sama Imam Al-Ghazali. Lita'khudha minha hadraka, agar kamu memperhatikan ini dan berhati-hati, atau agar menjauhi. Fa innaha, karena sesungguhnya 3 perkara tersebut muhlikatun bi anfusiha, 3 perkara tersebut membinasakan dengan sendirinya. 3 perkara tersebut. Wahia, 3 perkara tersebut adalah ummahatul jumlati minal khabaithi siwaha, induk dari keburukan-keburukan hati yang lainnya. Ini 3 perkara ini. Wahia, 3 perkara tersebut adalah
al-hasadu, hasad. Al-hasadu artinya hasad. Hasad itu dengki kepada orang lain, nanti akan dijelaskan. Dengki kepada orang lain karena kenikmatan yang didapatkan dia, akhirnya dia akan berusaha agar apa? Agar kenikmatan itu pindah ke diri kita, atau kenikmatan itu minimal nggak didapatkan orang itu. Gimana itu kan? Itu hasad. Pokoknya jangan sampai dia yang dapat. Kalau nggak saya yang dapat, dia juga nggak boleh dapat. Itu hasad. Al-hasadu, yang pertama al-hasad. Yang kedua warriya'u. Riya itu namanya apa? Asyirkul asghar. Syirik kecil itu riya. Riya di hati, riya itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu riya. Wal ujubu, ujub itu takjub kepada diri sendiri, itu ujub. Fajtahid fi tathhiri qalbika minha, maka berusahalah dirimu untuk menjauhkan, membersihkan, mensucikan hatimu dari ketiga perkara tadi, yaitu hasad, riya, dan ujub. Hasad ini sulit. Rasulullah saja banyak orang munafik kan? Apalagi kita. Pertanyaannya begini, kalau ada orang hasad, ada orang dengki kepada kita, mungkin nggak Allah Subhanahu wa ta'ala salah menakdirkan orang itu untuk hasad kepada kita? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Semua yang ditakdirkan Allah itu benar. Artinya dia sedang bertugas seperti itu, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Terus kita melihat seperti itu, masa Allah salah menugaskan orang? Kan tidak boleh. Dan kita pun nggak boleh salah melihat orang seperti itu. Tidak boleh salah apa? Oh saya lebih baik, oh sudah salah kita, setannya yang keluar itu. Ana khairun minhu. Gitu kan kepada Nabi Adam, saya lebih baik dari dia. Nggak boleh. Artinya kita harus bersifat mensikapi dia sesuai dengan tugas dia yang diberikan Allah kepada dia. Dan kita nggak boleh melanggar syariat Allah jika ada orang seperti itu. Nah, mengenalinya bagaimana? Bersikapnya bagaimana? Nah, itu butuh kejernihan hati dan hanya bisa diselesaikan dengan ilmu. Hanya bisa diselesaikan dengan ilmu. Coba bagaimana Rasulullah ketika para sahabat itu ada yang datang di masa itu, Rasulullah saya akan masuk Islam, tapi syaratnya satu Rasulullah, apa? Izinkan saya berzina. Itu gimana? Akhirnya didiskusikan, diajak diskusi oleh Rasulullah. Apa? Dipelajari cara berpikirnya dari awal. Oh ya sudah, kalau kayak gitu, bagaimana kalau ibumu dibegitukan oleh orang? Gak terima dia. Jadi Rasulullah ingin membangun dari dalam hatinya, ini sifat malaikatnya ini saya tarik nih. Gimana kalau ibumu dibegitukan? Gimana kalau saudarimu dibegitukan? Gimana kalau istrimu dibegitukan? Gimana kalau anakmu dibegitukan? Ya sudah Rasulullah, sekarang saya masuk Islam tanpa syarat. Nah, kita butuh Rasulullah yang seperti ini dari diri kita. Ketika ada orang-orang yang memang sudah pembawaannya seperti itu, dan kita harus mengerti itu. Mengerti itu. Apakah di masa Rasulullah tidak ada yang bermaksiat? Ada. Sayyidina Ma'is ini melakukan perzinahan dan dia sudah menikah. Datang ke Rasulullah mengakui, kamu mungkin lupa, kamu mungkin belum sadar sampai 3 kali. Datang yang keempatnya langsung dieksekusi oleh Rasulullah dengan apa? Dengan dirajam. Rajam itu tubuhnya dipendam di tanah, sisa kepalanya dilempar pakai kerikil kecil sampai meninggal. Yang melempar siapa? Ya sahabat yang ada ketika itu, dilempar sampai meninggal. Setelah meninggal, hasad-hasad keluar itu begini kedengeran oleh Rasulullah. Ada yang
menjelekkan Sayyidina Ma'is yang dieksekusi tadi. Wajar kan? Wajar. Memang sekarang nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Dulu mungkin di masa kita ada hamil di luar nikah, ya kan? Satu gempar semuanya. Sekarang, kemarin kita bahas kan di Ponorogo 180 anak remaja mengajukan pernikahan dini, 80%-nya 80%-nya di luar nikah hamilnya. Ini fakta. Biasa saja kita. Rilis lagi 2 hari setelah itu, ternyata di Jawa Timur total pengajuannya untuk pernikahan dini itu 15.000 remaja, 80%-nya di luar nikah. 3 hari 4 hari setelah itu rilis lagi Indramayu. Di Indramayu saja itu ternyata 500 sekian, dan 85%-nya di luar nikah. Dan kami diskusi tadi malam terkait hal-hal seperti ini, ternyata sudah ada istilahnya sekarang apa? Aborsi mandiri. Oh, ternyata yang di metropolitan ini kenapa kok sedikit info-info seperti itu? Karena mereka sudah lebih cerdas lagi, bisa browsing, dan itu ditulis di website WHO cara aborsi mandiri yang aman. Itu bagaimana? Nah, ini di masa Rasulullah ada yang seperti itu. Artinya masalah-masalah seperti ini akan terulang terus. Hanya lebih modern begitu saja. Tergantung kita mensikapinya. Kemudian ketika ada sahabat yang seperti itu, apakah Rasulullah langsung menjelekkan, memvonis begini? Enggak kan? Dieksekusi secara syariat. Tapi di sini bukan berarti saya mengatakan, oh kalau ada yang berzina ketahuan terbukti kita rajam yuk di Masjid Qarya Thayyibah. Enggak boleh. Itu bukan ranah kita, itu ranahnya pemerintah. Rasulullah ketika itu pemerintah sudah serahkan kepada aturan yang ada, Nah, setelah itu, setelah dieksekusi oleh Rasulullah dengan hukum syariat, banyak yang membicarakan kan hasad namanya. Jelek-jelekkan begini. Akhirnya kata Rasulullah apa? Rasulullah mengatakan, Ma'is sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian masih membicarakan. Allah sudah mengampuni kok kalian membicarakan. Itu bagaimana? Allah sudah mengampuni kok kalian membicarakan kesalahan yang sudah diampuni. Kan enak kalau kayak gitu, yang meninggal itu pahala kita disedot sama dia. Nah, kamu ngomongin tak dipindah sama malaikat, oper transfer kan? Enak, transfernya nggak masuk, rekening kita kosong. Kapan tahunya? Nanti setelah kita meninggal. Maka tugas kita adalah ketika ada yang seperti itu, bagaimana kita mengajak orang itu untuk taubat. Taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana caranya? Itu tidak mudah. Hal seperti itu tidak mudah. Fa'in qadarta 'alaiha, jika kamu mampu untuk membersihkan, mensucikan hatimu dari ketiga perkara tersebut, fata'allam kaifiyatal hadzri, maka belajarlah bagaimana cara untuk menghindarinya. Min baqiyatiha, menghindari dari sisa-sisa keburukan hati yang lainnya. Jadi kalau sudah 3 ini kita tahu, setelah itu 3 di breakdown lagi ke bawah, itu banyak cabang-cabangnya. Dan itu detailnya ada di Ihya Ulumuddin. Min baqiyatiha min rub'il muhlikat, dari 1/4 pembahasan dari Ihya Ulumuddin terkait perkara-perkara yang membinasakan. Fa'in ajizta an hadza, jika kamu tidak mampu untuk mensucikan hatimu dari 3 perkara ini, fa'anta an ghairihi ajaz, maka engkau dari selain 3 perkara tersebut akan lebih tidak mampu lagi. Jadi kalau nggak mampu untuk membersihkan hati kita dari hasad, hati kita dari
Hasad, kemudian apa tadi? Hasad, riya dan ujub. Ya, hasad, riya dan ujub. Hasad, riya, ujub, takjub kepada diri sendiri, maka kita tidak akan mampu untuk menghindari yang lainnya. Wala tazunnanna annaka taslam biniyatin salihatin fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasadi warriya'i wal ujubi. Jangan sekali-kali dirimu menyangka bahwa dirimu telah selamat dengan niat yang soleh, niat yang benar, fi ta'allumil ilmi, ketika kamu belajar tentang ilmu, wa fi qalbika syai'un minal hasad, sedangkan di hatimu ada sedikit saja dari sifat hasad, warriya dan riya, wal ujub dan ujub, takjub kepada diri sendiri. Jadi di sini sama posisinya. Duduk di sini, kalau ada hasad sedikit di hati saya, atau ada riya sedikit di hati saya, ada ujub, takjub bahwa saya lebih alim daripada yang ada di depan saya, sudah selesai urusan. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya. Itu banyak, seperti itu banyak. Seperti itu banyak terjadi, dan itu tidak bisa kita pelajari kecuali dengan pengalaman itu. Dengan pengalaman kita dihasadi, kita ada orang yang riya, ada orang yang ujub sama dirinya sendiri. Ketika pengajian seperti ini dites dengan pertanyaan-pertanyaan yang detil-detil dan panjang-panjang. Itu banyak seperti itu, dan menurut kami di awal-awal tidak ada, ternyata memang faktanya ada. Faktanya, jangankan ke kami, ke guru-guru kami juga seperti itu. Ke guru-guru kami juga seperti itu, sudah profesor, sudah syekh besar, datang ke majelis cuma mau ngetes. Itu bagaimana? Gitu kan? Datang ke majelis mau ngetes, artinya yang ngajar pun harus kosong, yang belajar pun harus kosong, sama-sama kosong, sama-sama kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Al-Ghazali menyampaikan, tapi ini kutipan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salasun, ada 3 perkara, muhlikatun, yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta'un. Syuhun muta'un artinya bukhlun. Bukhlun itu artinya kekikiran, yuti uhul insan, yang manusia mengikutinya. Wahawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Ini yang kedua. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Takjub kepada diri sendiri itu dicontohkan setan. Setan itu termasuk makhluk Allah yang paling taat ketika itu. Tapi karena takjub kepada dirinya sendiri, sudah selesai. Selesai artinya laknat Allah untuk setan itu abadi sampai akhir zaman. Dan memang setannya ditugaskan seperti itu. Wa ammal hasadu, sedangkan sifat hasad, fahuwa mutasyaibun. Mutasyaibun artinya mutafarriun, jadi ada cabang-cabangnya. Mutafarriun minasyuhi, jadi dia bercabang dari asyuh. Asyuh itu artinya al-hiqdu wal ghadabu. Al-hiqdu itu dengki, wal ghadab itu marah. Jadi sifat hasad itu cabang atau dia bagian dari sifat hiqd, dengki, dan ghadab dan marah. Fa innal bakhila huwallazi yabkhalu bima fi yadihi. Sesungguhnya orang yang bakhil, yang kikir, itu adalah orang yang bakhil, kikir atas apa yang berada di tangannya. Ala ghairihi, kepada selain dirinya sendiri. Wasyahihu, sedangkan orang yang syahih adalah
huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi. Sedangkan syakhi ini artinya bakhil juga. Bakhil adalah orang yang bakhil atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di khazain itu lumbung kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, ada di kekuasaan Allah. Jadi dia kikir atas nikmat Allah, sedangkan nikmat Allah itu ada di kekuasaan Allah, bukan di kekuasaannya. Ala ibadillah. Nah, kekikiran itu kepada hamba Allah yang lainnya. Fasyuhuhu a'zam, maka kekikirannya itu adalah lebih besar gitu, lebih besar. Artinya apa? Artinya kalau orang yang kikir saja itu artinya dia kikir karena dia punya harta, dia punya suatu kenikmatan, ya kan? Kenikmatan ini sudah di genggaman dia, menjadi hak milik dia meskipun dari Allah hakikatnya. Tapi dia nggak ingin milik dia ini dimiliki orang lain, atau dia kalau ngasih ya sedikit aja lah gitu. Yang penting saya yang banyak gitu. Nah, itu kikir. Nah, ini ada di atasnya itu. Di atasnya itu apa? Dia kikir atas nikmat Allah. Sedangkan nikmat Allah itu ada di kekuasaan Allah, bukan di kekuasaan dia. Dan dia tidak rela nikmat Allah ini diberikan kepada hamba Allah yang lainnya. Kalau enggak untuk saya ya jangan untuk dia. Nah, itu namanya asyahi. Nah, ini lebih bahaya daripada yang sebelumnya. Wal hasudu huwallazi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala min khuzaini qudratihi ala abdin min ibadihi bi ilmin au malin au mahabbatin fi qulubin nasi au hadzin minal hududzi. Sedangkan orang yang hasad adalah orang yang sulit bagi dirinya untuk melihat Allah memberikan nikmat kepada salah satu hamba dari hamba-hambanya, baik nikmat itu dalam bentuk ilmu, dalam bentuk harta, dalam bentuk kecintaan orang lain kepada orang tersebut. Nah, dia nggak terima itu. Oh, follower saya sedikit. Kenapa kok yang ngaji ke saya sedikit? Yang ngaji ke dia banyak. Akhirnya di majelis jelek-jelekin orang lain. Terus majelis apa itu? Itu hasad namanya. Karena apa? Karena beda follower saja. Ini Syekh Ali Al-Khawas namanya. Syekh Ali Al-Khawas ini saya nggak apa-apa ya cerita sedikit hal-hal yang aneh-aneh, biar kita nggak melihat yang hitung-hitungannya yang logis-logis saja. Syekh Ali Al-Khawas ini seorang ulama besar, buta huruf. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah nyapu jalan. Kalau setiap hari Jumat itu nyapu jalan, bersihkan WC, kemudian ngasih makan anjing, seperti itu. Ada di Mesir, di Kairo tempatnya, dan beliau punya musola kecil, itu tempat beliau tinggal. Dan beliau sama sekali tidak menerima uang sepeser pun dari siapa saja. Beliau hanya bekerja memungut-mungut kotoran-kotoran itu, kemudian diberikan, dijual, dan hasil makannya dari itu saja, nggak mau nerima dari yang lain. Buta huruf. Tapi muridnya seluruh imam besar madhab di masa itu. Ada namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini ulama besar madhab Syafi'i di masa itu, sudah semua orang mengatakan beliau wali sudah. Wali artinya baik ilmu zahir, ilmu batin yang begini-begini selesai. Muridnya nggak hanya manusia, jin juga. Ulama besar madhab Syafi'i itu muridnya. Kenapa? Kalau ngajar, kata Imam Sya'rani ini muridnya, kalau Syekh Ali Al-Khawas ini yang buta huruf, di akhir hayat beliau juga mata beliau buta, kalau ngajar tafsir disebutkan ayat Al-Quran seperti langsung baca dari Lauhil Mahfuz penafsirannya.
Seperti dari Lauhil Mahfuz. Kita bagaimana kalau ketemu dengan orang seperti ini? Ketemu dengan orang yang jelas-jelas mengerti loh, kita protes kadang. Ketemu dengan orang yang sudah kemampuannya di atas kita, kadang kita ngetes. Itu bagaimana? Kita belum pernah diuji dengan hal-hal seperti itu. Belum pernah diuji dengan hal-hal seperti itu. Itu namanya Syekh Ali Al-Khawas. Dan ya mungkin dari 1 juta orang ada 1 lah. Dan di masa kita masih ada orang-orang seperti itu. Kenapa? Mungkin kita nanya, kenapa kok saya nggak dipertemukan dengan orang-orang seperti itu? Kalau dipertemukan kita maki-maki orang itu. Siapa kamu mau ngajari saya? Ternyata dia hamba Allah yang soleh. Terus kita didoakan buruk sama dia, gimana? Maka hati-hati. Hati-hati terkait ilmu Allah. Allah bisa memberikan ilmunya kepada siapapun. Kepada siapapun. Di sini bi'ibadihi bi'ilmin, atas ilmu. Nikmat itu diberikan ilmu kepada orang tersebut. Ilmu. Kami terlahir dulu di pesantren, lingkungan pesantren yang di sana banyak persaingan, memang dibangun di atas persaingan. Jadi anak-anak yang pinter itu jarang belajar mereka. Belajarnya kalau santri yang lain tidur mereka belajar. Biar nggak kelihatan belajar tapi nilainya paling tinggi. Nah itulah yang dilakukan teman-teman ketika itu. Jadi seolah-olah wah ini ilmunya nggak pernah belajar, tapi ini padahal yang lain tidur kita belajar. Kita belajar, yang lain belajar kita gangguin mereka biar mereka nggak naik kelas. Nah itu kan pendidikan dari pengalaman atas apa? Atas ilmu tadi. Oh ternyata yang baik itu bukan seperti itu. Kita naik bersama, naik kelas bersama, faham bersama, itu lebih baik. Itu biilmin, au malin atau harta. Jadi iri karena yang hamba yang Allah memberikan nikmat harta kepada hamba yang lainnya. Kayaknya kita nggak rela gitu. Dia kok begitu sih? Dia kok kaya banget, saya enggak. Memang Allah salah ngasih rizki gitu. Rizki kita diambil dia, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menemukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ailan artinya faqiron, fa'aghna, dan kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad itu kaya. Kayanya Nabi Muhammad seperti apa? Ayo, seperti kita. Penilaian kita Nabi Muhammad itu punya istana? Tidak. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kunci khazainil ardi, kunci-kunci lumbung rizki yang ada di dunia ini itu kepada Nabi Muhammad. Dipakai nggak sama Nabi Muhammad? Digunakan itu kunci-kunci lumbung itu? Kalau kita mungkin, ayo cari apa? Ini bongkar di sini ada emas 50 kilo. Kita kan nyarinya begitu-begitu kan? Dianggapnya seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Tapi ketika membutuhkan ada. Ketika Allah memberikan rezeki, tapi Rasulullah tidak pernah menyimpan sedikit pun. Rasulullah tidak pernah menyimpan sedikit pun rezeki yang dianugerahkan Allah. Karena apa? Malu, sudah dijamin oleh Allah, kok saya masih nyimpan makhluknya Allah di rumah. Makhluknya Allah di rumah. Coba kita lihat kalau Idul Adha, berapa banyak pasukan yang mengumpulkan daging kan? Bagaimana yang lain belum dapat, bagaimana? Yang lain belum dapat itu bagaimana? Bisa nggak kita mengalah ketika itu? Justru banyak pasukan-pasukan kan? Artinya kita mengontrol. Orang-orang itu tidak bisa dikontrol. Maka kita yang memiliki otoritas, kitalah yang mengontrol agar itu rata, kan begitu? Agar itu rata. Dia begitu di dunia ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seorang sahabat bertanya, Rasulullah sampaikan kepadaku bagaimana agar aku dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh makhluknya. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia maka Allah mencintaimu.
Contoh zuhud siapa? Rasulullah. Zuhud kamu di dunia, maka Allah mencintaimu. Wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas. Maka zuhudlah kamu atas apa yang ada di genggaman manusia, maka manusia akan mencintaimu. Artinya melihat harta yang dipegang oleh orang itu biasa saja. Jangan berusaha untuk mendapatkannya, kan begitu. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain musuhin kita. Coba kita biasa saja. Kalau biasa saja ya sudah. Maka Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani kemarin ketika menyampaikan di beberapa majelis ketika kami mendampingi, khususnya itu kepada penuntut-penuntut ilmu, beliau menyampaikan, pegang perkataan saya, kata beliau, rezeki manusia, kan, rata-rata manusia itu berlari di belakang rezekinya, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu rezekinya yang ngejar-ngejar orang itu. Jadi kalau ada orang yang berilmu kemudian dia ngejar rezekinya, salah itu. Artinya dia bukan orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu itu rezekinya yang ngejar, rezekinya yang mengejar, rezekinya yang akan mengejar. Nah di sini Rasulullah bagaimana? Rasulullah sudah diberikan semuanya itu. Maka ketika nggak ada air, tangan beliau keluar air, kan? Akhirnya bisa dari air yang keluar dari tangan Rasulullah itu ratusan ribuan orang bahkan bisa minum, bisa wudhu dari tangannya Rasulullah. Lah kita mau seperti Rasulullah ini bagaimana? Maunya seperti itu. Wong dikasih aqua seperti ini nggak dihabiskan dibuang. Padahal udah nggak perlu keluar dari tangan kita, kan? Gimana kalau diuji dengan paceklik kita? Gitu. Terus kita mengharap, ada orang soleh tangannya keluar air begitu, enggak, ngeber kita, nyari di tempat-tempat yang lainnya. Gitu. Ya ini tentang harta. Au mahabbatin fi qulubin nas. Atau ketika Allah menganugerahkan kecintaan manusia kepada seseorang kemudian kita iri. Kita iri, kok dia disukai sih? Kok dia bukan seperti itu sebenarnya. Seharusnya kita mencari apa sebab manusia tersebut yang sekian banyak itu cinta kepada orang tersebut. Cinta kepada orang tersebut. Tapi sekarang kita jangan terlalu takjub dengan banyaknya orang, banyaknya follower. Jangan terlalu takjub dengan itu, karena itu sekarang dibuat. Semuanya dibuat. Banyak yang dibuat. Fakta itu. Fakta follower itu banyak dibuat, buzzer dan itu ada. Maka kita jangan ikut. Kita natural saja. Jadi kalau melihat banyak gini, itu sudah kelihatan kan? Di beranda kita itu medsos itu keluar sendiri begini, itu sudah bisa digunakan dan itu berbayar. Berbayar nanti diekspos, banyak yang mengekspos. Au hadzin minal hududzi, atau perkara-perkara lain, gitu kan? Perkara-perkara lain yang dianugerahkan Allah kepada orang tersebut seperti kedudukan, ya kan? Atau posisi-posisi tertentu. Atau di kondisi kita di Jakarta ini kalau di dalam masalah dakwah itu jadwal. Iya kan? Kalau akhir tahun banyak kan jadwal. Gitu kan? Itu berebut itu. Itu berebut. Itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, enggak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Hal-hal seperti itu tidak akan tertukar. Kedudukan itu tidak akan tertukar. Hatta innahu la yuhibba zawalaha. Hingga orang tersebut dia menginginkan agar apa? Agar nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya itu pindah. Kalau enggak untuk dirinya ya jangan untuk dia, begitu. Wa in lam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilkan ni'mah. Meskipun dia tidak mendapatkan sesuatu dari nikmat itu, pokoknya jangan sampai untuk dia.
Fahadza muntahal khabathi, maka ini adalah akhir dari seburuk-buruknya sesuatu yang buruk di dalam hati. Falidzalika, oleh karena itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Sifat hasad itu memakan seluruh kebaikan sebagaimana api memakan kayu, gitu, memakan arang, membakar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wal hasudu huwal mu'adzabu alladzi la yurham. Orang yang hasad itu adalah orang yang diazab dan tidak mendapatkan rahmat. Wala yazalu fi adzabin daimin fid dunya. Orang yang hasad tersebut dia selalu di dalam azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, belum di akhirat loh. Di dunia. Kenapa di dunia? Apa orang yang hasad itu tenang? Kan tidak tenang sampai nikmat itu pergi dari orang yang dia hasadi kan? Sampai pergi dia nggak akan tenang itu. Kenapa kok dia? Pokoknya jangan dia. Sampai pergi orang itu, sampai hilang orang itu, sampai orang itu nggak dapat nikmat itu, baru dia tenang. Apa itu nggak azab? Kan nggak tenang sekali hidupnya, ngurusin orang lain kan? Ngurusin orang lain. Nah ini tanda-tanda kurang ngopi. Kalau ngopi dia nggak akan seperti itu. Kenapa kalau ngopi tidak akan seperti itu? Karena ujian paling berat kalau ngopi itu adalah menikmati kopi racikan orang lain yang nggak sesuai dengan selera kita. Dan ini yang meracik kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang suka kopi manis, coba minum kopi yang pahit. Gitu kan? Kalau sudah bisa menikmati pahit, nanti bisa menikmati pahitnya kehidupan. Itu takdir Allah yang meracik kehidupan kita. Maka Allah nggak pernah salah ketika ada orang-orang seperti tadi itu, atau mungkin kita yang seperti itu. Dan Allah nggak mungkin salah. Tinggal kita saja. Kita rela nggak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai figur yang merusak. Kalau kita rela dengan itu, ya siap-siap nanti di akhirat kita mempertanggungjawabkannya, gitu kan. Tapi kalau kita tidak rela, ya bersihkan hal-hal seperti itu. Fa inna dunya la takhluqatun min khalqin kathirin min aqranihi wa ma'arifihi min man an'amallahu alaihim bi ilmin aw malin aw jahin fala yazalu fi adzabin daimin fid dunya ila mautihi. Sedangkan di dunia ini tidak akan terlepas dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang semasa dengan dia, yang dia saling mengenal, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat kepada mereka, baik itu nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kedudukan. Sedangkan orang yang hasad tersebut, dia akan selalu dalam perasaan diazab di dalam hatinya di dunia ini, ila mautihi, hingga dia mati. Karena apa? Dia nggak menemukan ketenangan kalau nikmat itu diberikan kepada orang yang dia hasadi. Kalau dia mati baru dia tahu, baru dia tenang, karena nggak ngelihat lagi kan. Melihat juga sih dia di alam barzah itu melihat. Fala adzabul akhirati asyaddu wa akbar. Sedangkan azab di akhirat itu lebih berat dan lebih besar lagi. Bal la yasilul abdu ila haqiqatil iman ma lam yuhib li sairil muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Sedangkan seorang hamba itu tidak akan sampai kepada hakikat kesempurnaan iman hingga dia mencintai seluruh umat Islam sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini hadis Rasulullah. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan kamu sebagai orang yang beriman yang sempurna keimanannya hingga dirimu mencintai saudaramu yang seiman sebagaimana mencintai untuk dirimu sendiri. Bahkan sebagian ulama menerjemahkan mencintai sesama saudaramu, sesama manusia. Artinya non muslim pun kita ingin mereka masuk surga bersama kita. Artinya masuk Islam sama kita. Pernah kita berkeinginan seperti itu?
Pernah tidak? Adanya maki-maki loh. Faktanya begitu. Beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu kita harus menginginkan orang-orang seperti itu masuk Islam agar masuk surga bersama kita. Caranya bagaimana? Kita yang mengenalkan Islam kepada dia, hakikat Islam itu sendiri, bukan hakikat diri kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang jika masih ada usia yang tersisa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.